Pernahkah kamu merasa hidup berjalan begitu cepat, tetapi hatimu tertinggal jauh di belakang? Siang dipenuhi kesibukan, pikiran dipenuhi target, wajah dipenuhi senyum yang dipaksakan. Namun ketika malam tiba dan lampu kamar dipadamkan, ada ruang kosong yang tidak bisa kamu abaikan. Ada gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Ada lelah yang bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang jiwa. Di titik itulah sebagian orang dipanggil. Bukan dipanggil oleh suara yang keras. Bukan dipanggil oleh kejadian yang dramatis. Tetapi oleh bisikan halus yang hanya terdengar ketika dunia benar-benar sunyi. Salat tahajud. Banyak orang mengenalnya. Sedikit yang menjalaninya. Lebih sedikit lagi yang bertahan. Dan sangat jarang yang mencoba melakukannya 7 hari secara berturut-turut dengan kesadaran penuh. 7 hari mungkin terdengar sederhana. Hanya 1 minggu. Namun bagi jiwa yang terbiasa tidur tanpa beban spiritual, bangun di sepertiga malam adalah perjuangan besar. Itu bukan sekadar melawan kantuk. Itu adalah melawan ego, melawan rasa nyaman, melawan alasan-alasan yang terdengar logis. Hari pertama selalu terasa berat. Alarm berbunyi, tubuh menolak, pikiran bernegosiasi. Besok saja. Masih lelah, masih mengantuk, masih dingin. Namun ketika seseorang memilih bangkit, membasuh wajah dengan air wudhu yang sejuk, lalu berdiri menghadap Allah dalam gelapnya malam, sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak. Langit tidak bergemuruh, tidak ada cahaya yang turun tiba-tiba. Tetapi ada catatan yang ditulis. Ada keputusan yang disaksikan. Ada langkah kecil yang nilainya jauh lebih besar daripada yang disadari. Hari kedua datang dengan pertanyaan yang lebih dalam. Untuk apa semua ini dilakukan? Apakah benar akan ada perubahan? Apakah doa akan lebih didengar hanya karena waktunya berbeda? Disinilah banyak orang berhenti. Karena tahajud tidak menawarkan sensasi instan. Ia tidak menjanjikan perubahan dalam semalam. Ia bekerja dengan cara yang sunyi, pelan, dan mendalam. Namun bagi yang bertahan, hari kedua membawa pengalaman yang berbeda. Sujud terasa lebih lama, nafas lebih pelan, kata-kata dalam doa mulai keluar tanpa dibuat-buat. Ada pengakuan yang mungkin selama ini ditahan. Ada air mata yang akhirnya jatuh tanpa ditutup-tutupi. Malam memaksa manusia jujur. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai. Hanya diri sendiri dan Allah. Hari ketiga menjadi titik di mana jiwa mulai merespons. Ada ketenangan yang muncul di siang hari tanpa sebab yang jelas. Masalah yang biasanya membuat emosi meledak terasa sedikit lebih terkendali. Hati yang biasanya cepat tersinggung mulai memiliki ruang untuk menahan diri. Inilah keajaiban pertama yang sering tidak disadari. Tahajud tidak selalu langsung mengubah keadaan. Ia mengubah cara kita merespons keadaan. Dan perubahan respons adalah fondasi dari perubahan hidup. Masuk hari keempat, tubuh mulai beradaptasi. Alarm tidak lagi terdengar sebagai gangguan. Ada kesadaran bahwa sebentar lagi akan ada pertemuan yang berbeda dari pertemuan lainnya. Ada kerinduan kecil yang tumbuh, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Sujud di malam hari menghadirkan rasa aman yang aneh. Seolah dunia boleh berisik esok pagi, tetapi malam ini ada perlindungan yang nyata. Ada keyakinan bahwa Allah mendengar bahkan sebelum doa selesai diucapkan. Hari kelima membawa kedalaman yang lebih jauh. Doa tidak lagi sekadar daftar permintaan tentang rezeki, jodoh, pekerjaan, atau kelancaran urusan. Doa berubah menjadi percakapan batin. Tentang rasa takut yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Tentang luka lama yang belum sembuh. Tentang penyesalan yang selama ini disimpan rapat. Di titik ini, hati mulai melembut. Ego mulai turun. Keinginan untuk selalu terlihat kuat mulai runtuh. Ada penerimaan bahwa diri ini lemah dan memang membutuhkan Allah sepenuhnya. Hari ke-6 seringkali menjadi malam yang paling menggetarkan. Bukan karena ada kejadian luar biasa, tetapi karena hati sudah cukup bersih untuk merasakan kehadiran yang lebih dekat. Sujud terasa lebih dalam, tangis terasa lebih ringan, bahkan diam pun terasa penuh makna.
Ada rasa bahwa tidak semua beban harus dipikul sendirian. Ada keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak pernah jauh. Dan ketika hari ketujuh tiba, seseorang yang menjalaninya dengan sungguh-sungguh akan menyadari satu hal besar. Dunia di luar mungkin tidak berubah drastis. Pekerjaan masih sama, tantangan masih ada, masalah belum sepenuhnya selesai. Tetapi dirinya sudah berbeda. Hatinya lebih lapang, pikirannya lebih jernih, reaksinya lebih tenang. Ada jeda sebelum marah, ada sabar sebelum mengeluh, ada syukur yang muncul bahkan dalam hal kecil yang sebelumnya tidak pernah disadari. 7 hari tahajud berturut-turut adalah latihan membangun kedekatan. Ia seperti mengetuk pintu yang sama setiap malam. Dan setiap ketukan itu memperkuat hubungan yang mungkin selama ini renggang. Keajaiban terbesar dari tahajud bukan hanya terkabulnya doa, tetapi terbentuknya jiwa yang lebih kuat. Jiwa yang kuat tidak mudah hancur oleh omongan orang. Tidak mudah goyah oleh kegagalan. Tidak mudah iri melihat keberhasilan orang lain. Karena ia tahu kepada siapa ia bersandar. Ketika seseorang membiasakan diri bangun di saat mayoritas manusia tertidur, ia sedang melatih disiplin spiritual yang sangat tinggi. Ia sedang membangun komitmen yang tidak bergantung pada pujian. Tidak ada yang memotret, tidak ada yang memberi tepuk tangan, tidak ada yang tahu, hanya Allah. Dan justru disitulah letak nilainya. Sesuatu yang dilakukan tanpa dilihat manusia, tetapi dilihat oleh Tuhan semesta alam. Dalam 7 hari itu, ada pola yang mulai terbentuk. Pikiran menjadi lebih teratur, hati menjadi lebih sensitif terhadap dosa, lisan lebih terjaga, langkah lebih hati-hati. Karena malam hari telah menjadi cermin, tempat seseorang bercermin sebelum menghadapi dunia. Setiap sujud di sepertiga malam seperti membersihkan debu yang menempel di hati. Sedikit demi sedikit, tidak sekaligus, tetapi konsisten. Dan konsistensi adalah kunci dari semua perubahan besar. Banyak orang mencari keajaiban di luar dirinya. Padahal seringkali keajaiban itu tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Bangun ketika kantuk masih berat. Berdiri ketika tubuh ingin rebah. Menangis ketika dunia mengajarkan untuk menahan perasaan. 7 hari adalah awal. Ia bukan akhir perjalanan. Ia adalah pintu. Setelah 7 hari, seseorang mulai menyadari bahwa tahajud bukan lagi kewajiban tambahan yang terasa berat. Ia menjadi kebutuhan, seperti udara bagi paru-paru, seperti air bagi tanah yang kering. Dan ketika kebutuhan itu sudah tumbuh, hidup tidak lagi terasa sama. Masalah tidak lagi dilihat sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari rencana Allah yang lebih luas. Kegagalan tidak lagi dianggap akhir, tetapi sebagai arah baru yang sedang ditunjukkan. Penantian tidak lagi terasa sia-sia, karena ada keyakinan bahwa setiap doa yang dipanjatkan di malam hari tidak pernah hilang. Semua dicatat, semua didengar, semua dijawab dengan cara terbaik. Jika hatimu bergetar saat mendengar kisah ini, mungkin ada bagian dari jiwamu yang sedang ingin mencoba. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa kamu mampu melangkah lebih dekat. Energi kebaikan selalu menemukan jalannya kepada hati yang terbuka. Dan setiap niat yang tulus akan diperkuat oleh pertolongan dari Allah. Biarkan malam menjadi saksi. Biarkan sajadah menjadi tempat kembali. Biarkan 7 hari menjadi awal dari perubahan yang lebih panjang. Jika kamu merasakan panggilan itu, tuliskan amin. Sebagai doa yang mengalir dari hatimu. Bukan sekadar kata, tetapi harapan agar langkah kecil ini diberi kekuatan dan keistiqomahan. Karena bisa jadi, 7 malam yang sederhana itu akan menjadi titik balik yang tidak pernah kamu lupakan. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Jika pada 7 malam pertama hati mulai melembut, maka setelahnya akan muncul satu fase yang lebih dalam. Fase di mana seseorang tidak lagi sekadar menjalankan tahajud sebagai rutinitas, tetapi mulai merasakan dampaknya dalam setiap sudut hidupnya. Perubahan itu tidak selalu terlihat oleh orang lain, namun sangat terasa oleh diri sendiri. Ada kejernihan dalam berpikir yang sebelumnya tidak ada.
Ketika dihadapkan pada masalah, pikiran tidak lagi langsung panik. Ada kemampuan untuk duduk tenang, merenung, lalu mengambil keputusan dengan lebih sadar. Seolah setiap malam telah menjadi ruang latihan untuk mengendalikan diri. Salat tahajud yang dilakukan 7 hari berturut-turut telah membentuk fondasi. Dan fondasi itu mulai menguat. Di siang hari, ketika godaan datang, hati terasa lebih peka. Lisan lebih terjaga, mata lebih hati-hati. Ada kesadaran yang muncul sebelum melakukan sesuatu. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi karena setiap malam sudah terbiasa berdiri di hadapan Allah. Seseorang yang rutin bangun di sepertiga malam akan sulit merasa sendirian. Ada keyakinan yang tumbuh pelan tetapi kokoh. Keyakinan bahwa di saat semua pintu tertutup, masih ada satu pintu yang selalu terbuka. Dan keyakinan itu mengubah cara seseorang menghadapi kehidupan. Masalah yang dulu terasa seperti beban besar kini dipandang sebagai proses. Kegagalan yang dulu membuat putus asa kini dilihat sebagai pelajaran. Bahkan kehilangan pun mulai diterima dengan lebih lapang, karena hati sudah terbiasa menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setiap malam. Inilah keajaiban kedua yang sering tidak disadari. Tahajud melatih ketundukan. Ketundukan bukan berarti lemah. Justru dari ketundukan itulah lahir kekuatan yang sejati. Seseorang yang bersujud dalam gelap tidak lagi haus pengakuan. Ia tidak lagi terlalu peduli pada pujian. Ia tidak lagi hancur hanya karena celaan. Karena pusat kekuatannya bukan pada manusia. Pusat kekuatannya ada pada hubungannya dengan Allah. Setelah 7 hari, seseorang mulai merasakan bahwa waktu malam bukan lagi waktu yang kosong. Ia menjadi waktu yang paling berharga. Bahkan kadang terasa terlalu singkat. Ada rasa yang sulit dijelaskan ketika sujud harus diakhiri dan fajar mulai menyingsing. Di titik ini, hubungan dengan Al-Quran pun berubah. Ayat-ayat yang dulu dibaca tanpa getaran kini terasa lebih hidup. Setiap kalimat seperti berbicara langsung kepada hati. Seolah ada dialog yang terjalin, bukan sekadar bacaan yang dilantunkan. Hati yang dibasahi oleh tahajud menjadi lebih mudah menerima cahaya petunjuk. Perubahan lain yang sering muncul adalah kepekaan terhadap dosa. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa kini terasa mengganggu. Kata-kata yang kurang baik terasa berat untuk diucapkan. Perilaku yang mendekati maksiat terasa tidak nyaman. Bukan karena tekanan dari luar, tetapi karena hati sudah mulai bersih. Dan hati yang bersih secara alami menolak kotoran. Tahajud selama 7 hari berturut-turut adalah proses pembersihan. Bukan hanya pembersihan dosa, tetapi pembersihan niat. Seseorang mulai bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa ia hidup? Untuk siapa ia bekerja? Kemana arah langkahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan untuk membuat gelisah, tetapi untuk meluruskan arah. Disinilah hidup mulai terasa lebih terarah. Bukan berarti semua menjadi mudah. Tantangan tetap ada, ujian tetap datang. Namun ada ketenangan yang menjadi dasar dalam menghadapi semuanya. Orang yang terbiasa bangun malam cenderung memiliki kontrol emosi yang lebih stabil. Ia sudah terbiasa menahan kantuk, menahan malas, menahan keinginan untuk tetap berada di zona nyaman. Latihan itu terbawa ke siang hari. Ia lebih sabar dalam menghadapi konflik, lebih tenang dalam menerima kritik, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari disiplin spiritual yang dijaga. Tahajud mengajarkan bahwa perubahan besar lahir dari komitmen kecil yang dijaga secara konsisten. 7 hari mungkin terlihat singkat, tetapi jika dijalani dengan sungguh-sungguh, ia meninggalkan jejak yang dalam. Ada pula perubahan dalam cara memandang rezeki. Seseorang yang terbiasa berdoa di malam hari akan menyadari bahwa rezeki bukan sekadar uang. Rezeki adalah kesehatan. Rezeki adalah keluarga yang utuh. Rezeki adalah hati yang tenang. Rezeki adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Pandangan yang luas ini membuat hidup terasa lebih cukup. Tidak lagi mudah iri. Tidak lagi mudah merasa kurang. Karena setiap malam ia telah menitipkan harapannya kepada Allah.
Dan ketika harapan itu sudah dititipkan, hati menjadi lebih ringan menjalani hari. Keajaiban lainnya adalah munculnya rasa syukur yang lebih dalam. Hal-hal sederhana seperti udara pagi, senyum anak, atau secangkir air hangat terasa lebih berarti. Kesadaran ini lahir karena setiap malam hati sudah dilatih untuk merenung. Merenung membuat seseorang tidak lagi hidup dalam autopilot. Ia menjadi lebih sadar, lebih hadir, lebih menikmati setiap detik yang diberikan. 7 hari tahajud bukan hanya mengubah kebiasaan tidur. Ia mengubah ritme hidup. Ia menciptakan jeda di tengah kesibukan. Ia menghadirkan ruang sunyi yang menjadi sumber kekuatan. Dan ketika ruang sunyi itu terus dijaga, ia akan menjadi tempat kembali setiap kali dunia terasa berat. Di bagian sebelumnya, hati mulai dilembutkan. Di fase ini, hati mulai diteguhkan. Ada keberanian yang muncul untuk memperbaiki kesalahan. Ada keinginan yang kuat untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Ada dorongan untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Semua itu tumbuh perlahan, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Karena ketika seseorang sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, ia tidak ingin kembali jauh. Inilah mengapa 7 hari berturut-turut sangat bermakna. Ia bukan sekadar angka, ia adalah simbol komitmen, simbol kesungguhan, simbol bahwa seseorang rela meluangkan waktu terbaiknya untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan dari komitmen itu lahir keajaiban yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat nyata dirasakan. Jika di awal perjalanan hati masih penuh kegelisahan, maka di fase ini kegelisahan itu mulai berkurang. Digantikan dengan keyakinan, digantikan dengan tawakal, digantikan dengan rasa cukup. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi masalah tidak lagi menguasai hati. Karena hati sudah punya tempat bersandar. Perjalanan ini belum selesai. Apa yang tumbuh dalam 7 hari pertama adalah akar. Apa yang berkembang setelahnya adalah batang yang mulai menguat. Dan masih ada fase berikutnya yang akan memperlihatkan buah dari semua ketekunan itu. Jika getaran ini sampai ke hatimu, dan kamu merasakan keinginan untuk menjaga perjalanan ini, tuliskan amin sebagai doa agar langkahmu dikuatkan. Karena perubahan yang sejati tidak lahir dari motivasi sesaat. Ia lahir dari kedekatan yang dijaga setiap malam. Dan perjalanan menuju keajaiban itu masih berlanjut ke bagian berikutnya. Ada satu fase yang jarang dibicarakan setelah seseorang melewati 7 malam tahajud secara berturut-turut. Fase ini bukan lagi tentang perjuangan bangun. Bukan lagi tentang melawan kantuk. Bukan lagi tentang membuktikan diri mampu atau tidak. Fase ini adalah tentang buah. Buah dari kedekatan. Buah dari konsistensi. Buah dari sujud yang dilakukan saat dunia terlelap. Pada titik ini, perubahan tidak lagi terasa samar. Ia mulai nyata dalam cara seseorang menjalani hidupnya. Ada ketenangan yang tidak mudah goyah. Ada keyakinan yang tidak mudah retak. Ada rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan luar. Orang yang menjaga tahajud selama 7 hari berturut-turut dan melanjutkannya dengan kesadaran, perlahan menyadari bahwa hidup bukan lagi sekadar mengejar dunia. Ada orientasi baru yang tumbuh. Ada arah yang lebih jelas. Ia mulai menata prioritas. Hal-hal yang dulu terasa sangat mendesak kini terlihat biasa saja. Hal-hal yang dulu diabaikan justru menjadi penting. Waktu bersama keluarga terasa lebih berharga. Kesempatan berbuat baik terasa lebih mendesak. Menjaga lisan dan hati terasa lebih utama daripada memenangkan perdebatan. Inilah keajaiban yang ketiga dan paling dalam. Tahajud membentuk ulang nilai hidup. Ketika seseorang terbiasa berdiri di hadapan Allah dalam gelapnya malam, ia sadar bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan. Jabatan hanyalah amanah. Harta hanyalah ujian. Popularitas hanyalah bayangan yang bisa hilang kapan saja. Kesadaran ini membuat hati lebih ringan. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan. Ia tidak lagi terlalu bangga ketika mendapatkan. Karena setiap malam ia sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Dalam fase ini juga, doa-doa mulai terasa berbeda. Bukan berarti semua keinginan langsung terkabul sesuai harapan.
Namun ada cara Allah menjawab yang lebih halus dan lebih indah. Kadang yang berubah bukan situasinya, tetapi perasaannya. Kadang yang hilang bukan masalahnya, tetapi beban di dalam dada. Kadang yang datang bukan apa yang diminta, tetapi apa yang sebenarnya dibutuhkan. Dan ketika seseorang menyadari itu, ia mulai percaya sepenuhnya pada takdir. Kepercayaan ini bukan hasil teori. Ia lahir dari pengalaman. Dari malam-malam panjang yang diisi dengan tangis. Dari sujud yang dilakukan dalam keheningan. Dari doa yang diulang tanpa lelah. Ada pula perubahan dalam cara menghadapi ujian. Orang yang menjaga tahajud tidak berarti bebas dari masalah. Justru seringkali ujiannya lebih berat. Namun ada perbedaan mendasar dalam cara ia berdiri. Ia tidak mudah menyalahkan keadaan. Ia tidak mudah menyalahkan orang lain. Ia lebih banyak bercermin. Lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Lebih banyak kembali kepada Allah. Karena ia tahu, setiap ujian datang dengan izinnya. Dan setiap izin pasti membawa hikmah. Hati yang ditempa oleh tahajud menjadi hati yang kokoh. Bukan keras, tetapi kokoh. Ia tetap lembut, tetapi tidak rapuh. Ia tetap peka, tetapi tidak mudah patah. Inilah keseimbangan yang jarang dimiliki oleh jiwa yang tidak pernah merasakan sunyinya sepertiga malam. Dalam fase ini juga, seseorang mulai merasakan kemudahan dalam menjaga ibadah lainnya. Salat 5 waktu terasa lebih ringan. Membaca Al-Quran terasa lebih nikmat. Bersedekah terasa lebih tulus. Bahkan menahan diri dari dosa terasa lebih mudah. Semua itu karena pusatnya sudah kuat. Jika akar kuat, cabang dan daun akan mengikuti. Jika hati sudah dekat dengan Allah di malam hari, maka siang hari menjadi lebih terarah. Keajaiban tahajud 7 hari berturut-turut bukanlah cerita mistis. Ia bukan tentang cahaya yang turun atau mimpi yang aneh. Ia adalah proses transformasi batin yang sangat nyata. Ia adalah perubahan pola pikir. Ia adalah pergeseran orientasi hidup. Dan perubahan batin adalah perubahan yang paling menentukan. Karena dari batin lahir keputusan. Dari keputusan lahir tindakan. Dari tindakan lahir kebiasaan. Dan dari kebiasaan lahir takdir hidup. Orang yang menjaga tahajud tidak lagi hidup sekadar untuk hari ini. Ia hidup dengan kesadaran akan akhirat. Ia bekerja dengan niat yang lebih bersih. Ia berinteraksi dengan akhlak yang lebih terjaga. Bukan karena ingin dipuji, tetapi karena setiap malam ia telah memperbarui janjinya kepada Allah. Ada satu hal lagi yang sering terjadi pada mereka yang istiqomah. Hatinya menjadi lebih peka terhadap doa orang lain. Ia mudah tergerak membantu. Ia lebih cepat memaafkan. Ia lebih ringan mengalah. Karena ia tahu betapa berharganya hati yang bersih. Dalam 7 hari pertama, hati dilembutkan. Dalam fase berikutnya, hati diteguhkan. Dan pada tahap ini, hati dipersiapkan untuk menjadi sumber kebaikan bagi sekitarnya. Inilah buah yang paling indah. Ketika perubahan tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi mengalir kepada orang lain. Rumah menjadi lebih hangat, lingkungan menjadi lebih tenang, hubungan menjadi lebih sehat, bukan karena teori komunikasi, tetapi karena hati yang bersih memancarkan ketenangan. Dan ketenangan itu menular. Mungkin tidak semua orang menyadari proses ini. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ada perjuangan melawan kantuk. Namun Allah tahu, dan itu sudah cukup. Pada akhirnya, keajaiban terbesar dari tahajud 7 hari berturut-turut adalah lahirnya rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada kebaikan, cinta kepada proses memperbaiki diri. Cinta inilah yang membuat seseorang terus bangun meski lelah, terus sujud meski masalah belum selesai, terus berdoa meski jawaban belum terlihat. Karena ia tidak lagi beribadah hanya untuk hasil. Ia beribadah karena cinta. Dan ketika ibadah sudah dilandasi cinta, ia tidak terasa berat. Perjalanan ini mungkin dimulai dari rasa penasaran. Mungkin dimulai dari keinginan mendapatkan solusi. Namun jika dijaga, ia akan berakhir pada kedekatan yang lebih dalam. 7 hari hanyalah awal. Tetapi awal yang bisa mengubah arah hidup.
Jika selama ini hatimu merasa lelah, mungkin ia hanya rindu bersandar. Jika selama ini pikiranmu terasa berat, mungkin ia hanya butuh ruang sunyi untuk ditata ulang. Jika selama ini hidup terasa hampa, mungkin ada bagian dari jiwamu yang belum tersentuh oleh sujud di sepertiga malam. Allah tidak pernah jauh. Kitalah yang sering terlalu sibuk untuk mendekat. Dan ketika seseorang memilih mendekat selama 7 malam berturut-turut, langit mencatatnya sebagai langkah yang besar. Semoga perjalanan ini tidak berhenti sebagai cerita. Semoga ia menjadi pengalaman. Semoga setiap sujud menjadi saksi bahwa hati ini pernah berusaha kembali. Jika getaran ini sampai kepadamu, dan kamu ingin menjaga cahaya itu tetap hidup, tuliskan amin sebagai doa agar Allah menguatkan langkahmu, menjaga niatmu, dan menjadikan setiap malam sebagai jalan menuju ketenangan yang hakiki. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di hadapan manusia, tetapi tentang seberapa tulus kita bersujud di hadapan Allah.